Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan modul R4, yaitu infeksi, encephalitis, meningitis kronis, panencephalitis, sklerosis subakut, Lyme disease, prion disease, dan gangguan kekebalan SLE. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami dan menegakkan diagnosis infeksi dan juga gangguan kekebalan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Nah, kali ini kita membahas infeksi dulu. Encephalitis itu adalah peradangan pada otak yang terutama disebabkan oleh agen virus. Jadi encephalitis ini yang meradang adalah parenkim otaknya. Sementara kalau meningoencephalitis itu dia melibatkan meninges atau selaput otaknya juga. Nah, insidensi di seluruh dunia itu sebenarnya masih bervariasi. Banyak data yang menyebutkan, namun kurang lebih diperkirakan 3,5 sampai 7,4 per 100.000 pasien per tahun. Gejala umumnya apa? Gejala umumnya itu ada demam, nyeri kepala, confusion atau kebingungan, kejang, dan juga perubahan pada personality. Nah, untuk gejala mentalnya itu beberapa literatur menyebutkan bisa frustasi, marah, kemudian perubahan mood, bahkan ada delusi dan halusinasi. Nah, studi-studi yang telah dilakukan itu menemukan penyebab terbanyak dari infeksi jaringan dan selaput otak ini adalah virus. Jadi sebenarnya penyebabnya banyak sekali, namun kurang lebih 50% itu karena virus. Dan 50% sisanya ternyata masih belum diketahui penyebabnya. Kemudian dalam beberapa kasus infeksi virus itu juga tidak pasti apakah virus benar-benar masuk ke sistem saraf pusat atau juga karena perubahan atau reaksi dari autoimun atau hipersensitivitas terhadap keberadaan infeksi virus di tempat lain di dalam tubuh. Nah, yang terakhir ini diduga merupakan mekanisme utama yang paling banyak dalam bentuk encephalitis yang sering muncul setelah penyakit menular pada anak-anak. Nah, gejala klinis khas pada kebanyakan bentuk encephalitis itu biasanya diawali seperti flu, kemudian juga berkembang dengan cepat menjadi sakit, yang itu tadi ya, nyeri kepala, demam, mual, muntah, gitu ya. Bahkan ada yang silau terhadap cahaya. Nah, seringkali kekakuan leher dan pembengkakan pada bagian belakang mata itu bisa terjadi karena adanya pembengkakan otak. Nah, kalau gejala utama dari kerusakan otak itu sendiri adalah gangguan kesadaran, mulai dari rasa ngantuk, kemudian sampai koma. Sementara itu tadi 76% pasien itu mengalami kebingungan dan 41%-nya mengalami perubahan perilaku. Gitu. Nah, untuk tesnya itu beberapa tes bisa dilakukan yaitu seperti CT scan, MRI, EEG, screening antibody dan juga beberapa screening lab lainnya, misalnya darah rutin. Gitu. Nah, ini adalah patofisiologi encephalitis, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi singkatnya adalah encephalitis itu kan peradangan pada otak. Nah, di situ terdapat kerusakan neuron, jadi dari invasi atau penyebaran agen penyebab itu masuk melalui aliran darah atau penyebaran langsung dari infeksi lokal. Kemudian virus atau agen itu tadi menembus sawar darah otak, atau blood-brain barrier, kemudian menuju ke sistem saraf pusat. Nah, di situ dia akan menginvasi atau menyebabkan peradangan pada otak. Nah, akan terjadi kerusakan neuron dan juga udem cerebri akibat infeksi langsung atau respon imunnya. Nah, kemudian dari situ akan menimbulkan gejala neurologis akut dan juga sampai risiko komplikasi kronis. Nah, ini jenis encephalitis. Jadi encephalitis itu tidak melulu karena infeksi virus itu tadi, tapi juga ditemukan dalam bentuk encephalitis autoimun. Nah, encephalitis autoimun ini itu gejala psikiatrinya bisa sangat menonjol di awal. Jadi justru bukan gejala neurologisnya, tapi lebih ke gejala psikiatrinya. Kemudian ada gangguan memori, kejang, dan gejala neurologis lain baru mengikuti. Nah, ini terapi pada encephalitis. Sebagai
calon psikiater kelak, kita harus tahu bahwa kita juga bisa memberikan antipsikotik dan antikonvulsan. Nah, antipsikotik ini yang direkomendasikan yaitu antipsikotik atipikal, yaitu risperidon, olanzapin, dan kita juga bisa memberikan benzodiazepin untuk agitasinya. Nah, prinsipnya adalah sesuai usia. Jadi kalau pada anak-anak ya kita hindari antipsikotik tipikal yang dosis tinggi. Nah, kita yang direkomendasikan adalah antipsikotik yang atipikal. Sebenarnya kalau pada dewasa muda itu pilihannya lebih luas, tergantung pada jenis kasusnya dan pasiennya ya, kondisi pasiennya. Kemudian untuk lanjut usia, nah itu juga pilihannya adalah antipsikotik atipikal dimulai dengan dosis rendah dulu. Dan jangan lupa untuk memantau efek samping EPS ya, ekstrapiramidal sindromnya, terutama pada anak dan lansia. Dan start dosis dari yang dosis rendah. Kemudian, nah pasca ensefalitis ternyata ada perubahan kepribadian juga. Nah ini mungkin bisa disebut sequel ya, atau perjalanan jangka panjangnya. Ternyata 50% akhirnya berkembang ke gejala Parkinson dan bisa jadi kadang justru memperbaiki perilaku gitu. Jadi bisa menjadi seolah menjadi orang yang berbeda gitu ya. Nah, kita berlanjut pada meningitis kronis ya. Meningitis kronis ini adalah peradangan pada meninges atau selaput otak yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Nah, biasanya infeksi diperoleh dari bakteri atipikal, tuberkulosis, atau juga jamur. Nah, manifestasi klinisnya sebenarnya mirip-mirip dengan encefalitis. Cuman di sini itu cenderung lebih mudah didiagnosis dibandingkan dengan encefalitis. Pada sebagian besar jenis infeksi meningitis ini, demam, kaku leher itu biasanya cepat sekali terlihat dan juga sakit kepala itu terasa sangat hebat. Kemudian pada pemeriksaan lumbar fungsi itu bisa cepat hasilnya, jadi langsung dapat memastikan diagnosanya. Nah, gangguan mental yang muncul apa aja, bisa kebingungan, psikotik, dan juga depresi berat. Gitu ya. Jadi untuk tesnya juga mirip dengan encefalitis ya. Bisa dengan imaging MRI, kemudian kultur mikroba. Kalau memang dicurigai TB, kita bisa lakukan pemeriksaan PCR TB gitu. Dan untuk lumbar fungsi itu nampak terdapat pleositosis limfositik gitu ya. Untuk terapinya sendiri, untuk secara umum tentu dibutuhkan antibiotik atau antiparasit yang sesuai dengan penyebabnya ya. Namun untuk dari bidang psikiatri kita bisa memberikan antidepresan SSRI dan juga antipsikotik atipikal atau generasi kedua ya, tentunya dengan pemantauan ketat. Dan kita tetap case by case ya, apakah memang pasien kita membutuhkan antidepresan ini gitu. Nah, pada usia lanjut, antidepresan SSRI dan SNRI itu sebenarnya relatif aman. Namun pemilihan juga tentu harus individual sesuai dengan status klinis dan juga interaksi obat. Dan kita sesuaikan dengan pasien kita, ada riwayat gangguan metabolik atau tidak. Nah, yang ini panencephalitis. Jadi panencephalitis itu sebenarnya lebih ke proses inflamasinya lebih luas lagi. Jadi lebih melibatkan seluruh otak termasuk korteks dan substansi putihnya. Seringkali akibat dari infeksi HSV atau progresi encephalitis yang lain. Klinisnya bisa koma, kejangnya kejang refrakter, dan juga gangguan neurologis yang berat. Gangguan kognitif, gangguan perilaku, dan juga psikosisnya itu menonjol. Untuk penegakan diagnosis sama ya, kemudian untuk manajemennya juga hampir sama ya, dari psikiatri kita tentukan apakah memang terdapat depresi atau juga perubahan perilaku atau munculnya gejala psikiatri yang lainnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke sklerosis subakut. Jadi sklerosis subakut ini sebenarnya adanya progresif demyelinisasi otak ya akibat virus. Jadi kerusakan demyelinasi progresif dan juga munculnya gangguan perilaku dan kognitif. Nah, gejalanya apa aja? Jadi ada gangguan kognitif, mood, dan juga psikosis.
Nah, misalnya manifestasi dari sklerosis subakut ini ya, misalnya sindrom neurokognitif, progresif, disartria, ataksia, gangguan kepribadian, demensia yang cepat, dan juga gangguan perilaku dan kognitif. Gitu. Nah, untuk terapi psikiatrinya sendiri, ya kita sesuai dengan gejala yang muncul. Kita bisa berikan antidepresan, antipsikotik seperti risperidon atau quetiapin. Nah, kemudian kita berlanjut kepada Lyme disease. Jadi, kalau Lyme disease ini spesifik ya penyebabnya karena infeksi Borrelia burgdorferi melalui gigitan kutu. Jadi, manifestasi neuroborreliosisnya itu muncul pada otak dan juga saraf perifer. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ada gangguan kognitif, mood, psikosis gitu ya. Kemudian Lyme disease ini ditemukan di Amerika dan di Eropa ya, jadi kita jarang sekali menemukannya di sini gitu ya. Jika gejala psikiatri muncul, ya kita bisa berikan misalnya antidepresan atau antipsikotik ringan untuk agitasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke prion disease. Jadi, prion disease ini adalah penyakit neurodegeneratif progresif akibat akumulasi protein prion abnormal. Nah, secara klinis itu muncul demensia yang cepat sekali berkembang, mioklonus, gangguan gerak, perubahan perilaku psikiatri gitu ya. Untuk penanganannya ya suportif, tidak ada terapi kuratif, kemudian kita edukasi juga kepada keluarga dan manajemen psikiatri simptomatiknya. Jadi ya obat psikiatrinya kita berikan untuk mengatasi agitasi dan juga psikosis. Untuk pilihan obatnya kita bisa memberikan antipsikotik atipikal seperti quetiapin, kemudian kita bisa berikan benzodiazepin untuk agitasinya dan juga kita monitoring efek sampingnya secara ketat ya. Tuh. Kemudian nah ini ringkasan aja, jadi kita bisa memberikan apa aja sih pada kasus-kasus itu tadi infeksi itu tadi ya. Jadi kita bisa memberikan antipsikotik atipikal seperti risperidon, quetiapin, aripiprazol karena cenderung lebih aman, resiko efek samping metabolik dan neurologisnya juga lebih rendah. Kemudian untuk antidepresan kita bisa memberikan SSRIs, misalnya fluoxetine, sertralin ya. Itu pilihan utama untuk depresi dan kecemasannya. Kemudian untuk antikonvulsannya kita bisa berikan levetiracetam. Nah, dia lebih aman untuk kejang dan juga dapat mendukung stabilisasi mood. Nah, kita hindari juga obat-obatan dengan interaksi imun dan efek hematologis yang berat. Ini summary-nya. Nah, kita berlanjut ke gangguan kekebalan sistemik lupus eritematosus. Nah, sebenarnya apa sih gangguan kekebalan SLE ini? Nah, di sini ada rangkuman patofisiologinya ya. Jadi, sistem imun itu melepaskan sitokin proinflamasi ya, seperti IL-1, IL-6, TNF-alfa, dan juga interferon gamma. Nah, sitokin ini dapat melewati sawar darah otak atau blood-brain barrier ya, yang permeabilitasnya itu meningkat akibat peradangan sistemik tersebut. Nah, setelah masuk ke otak, sitokin ini mengganggu sintesis dan metabolisme berbagai neurotransmitter ya, terutama serotonin, kemudian glutamat, dopamin ya, di mana nanti dia akan istilahnya mengganggu akan muncul gejala psikiatri gitu ya. Nah, manifestasinya apa aja? Jadi gejalanya itu bisa muncul seperti delirium, psikosis, depresi, kecemasan, gangguan kognitif, bahkan kejang. Nah, gangguan perilaku dan perubahan mood juga sering muncul pada fase aktif. Sebenarnya ini agak-agak sulit ya dalam penegakan diagnosisnya ya, sulit dibedakan antara apakah ini gejala akibat penyakit atau juga efek samping obat, misalnya steroid, imunosupresan. Gitu. Jadi ya peran dari neurologis, psikiatri dan juga internis itu juga sangat penting ya. Nah, prinsip tata laksana neuropsikiatri dari SLE ini ya kita ini ya secara simptomatis juga untuk psikiatrinya. Misalnya jika muncul depresi, kecemasan atau psikosis, nah itu kita
segera tangani supaya tidak berlanjut ke arah yang lebih buruk lagi. Kemudian kita juga pertimbangkan faktor pemicu yang lain, misalnya hipertensi, infeksi, dan juga efek samping obat. Obat psikiatri yang aman apa aja sebenarnya mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya. Misalnya antidepresan ya pilihannya SSRI, yaitu fluoxetine, sertralin, itu lebih disukai ya, lebih dipilih gitu karena profil efek sampingnya dan interaksi obat itu lebih rendah. Kemudian antipsikotik atipikal lebih dipilih karena efek sampingnya yang lebih ringan dibandingkan dengan generasi yang pertama. Ya terutamanya dalam gangguan motorik dan juga resiko efek samping metabolik yang bisa memperburuk kondisi pasien dengan SLE yang sebenarnya rentan dengan komplikasi ya. Nah, obat-obatan ini juga memiliki interaksi obat yang relatif lebih sedikit sehingga lebih aman dikombinasikan dengan terapi imunosupresif yang biasa digunakan pada SLE. Gitu. Nah, pemberian antipsikotik tetap start dengan dosis rendah terlebih dahulu dan juga diawasi ketat untuk mengawasi efek sampingnya ya dan juga interaksi obat. Kemudian untuk pasien dengan risiko kejang itu antipsikotik atipikal seperti risperidon, quetiapin, dan aripiprazol itu cenderung memiliki risiko menurunkan ambang kejang yang lebih rendah dibandingkan antipsikotik yang lain. Jadi pilihan yang lebih aman gitu ya. Nah, ini pendekatan psikososial dan multidisipliner itu dibutuhkan ya, terapi konseling psikologis, kemudian bisa juga diberikan CBT untuk dukungan emosi dan copingnya, kemudian terapi suportif untuk mengurangi stres psikologisnya, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, kolaborasi antara spesialis saraf, psikiatri, dan juga penyakit dalam itu penting ya, dan sebagai dokter yang mendampingi kita juga tetap memberikan edukasi pada pasien dan keluarganya tentang penyakit ini dan juga pengobatan dari segi neuropsikiatri. Ini kesimpulan dan rekomendasinya dari SLE ini. Jadi diagnosis dini dan tata laksana inflamasi itu berperan utama menekan progresinya. Kemudian terapi psikiatri juga harus disesuaikan, menggunakan obat dengan profil yang aman dan juga monitoring efek samping yang ketat. Kemudian untuk pendekatan holistik tetap dibutuhkan dan juga ternyata masih perlu penelitian lebih lanjut tentang terapi psikiatri yang optimal pada SLE. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.